Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Ridwan Maulana. Saya Dini Cynthia. Saya Siti Sofia. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945 serta penjabarannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ismartaya MM. Baik teman-teman, bisa jadi di dalam benak kalian terbesit pertanyaan, apa sih hubungan antara Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan? Untuk menemukan jawabannya, tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu Pancasila dan apa itu proklamasi. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini membawa nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan sebagai landasan pokok dan landasan fundamental atau landasan yang mendasar bagi penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Sedangkan proklamasi kemerdekaan adalah pernyataan yang memberitahukan kepada diri kita sendiri atau dunia luar bahwa pada saat itu kita telah merdeka. Setelah mengetahui apa itu Pancasila dan apa itu proklamasi kemerdekaan, mari kita ulas mengenai sejarahnya. Diawali pada masa penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, singkat cerita pada tahun 1945 Jepang mendekati kekalahan dari sekutu. Untuk itu, Jepang meminta bantuan kepada Indonesia dengan janji akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Janjinya itu direalisasikan dengan membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945 yang melaksanakan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian pada 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI untuk melanjutkan rencana kemerdekaan yang lebih matang. Setelah terjadi serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang mengalami kekalahan. Kemudian, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kehidupan suatu negara harus mempunyai tonggak hukum untuk menjadikan suatu negara itu berbudi luhur dan berperilaku baik, serta dapat mengatur dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan Pancasila memiliki peranan penting dalam hal tersebut, yang sudah tertuang dalam sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila terakhir. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan adalah Pancasila sebagai dasar perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan, sehingga Pancasila juga merupakan dasar dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar negara, sedangkan UUD 1945 merupakan dasar hukum. Keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengutip dari buku Pendidikan Pancasila 2019 karya Irawati,
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok kaidah yang dijadikan landasan serta peraturan hukum tertinggi bagi bentuk hukum lainnya, termasuk hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Melansir dari buku Pendidikan Pancasila, yaitu pendekatan berbasis nilai-nilai 2020 karya Ardamon Prakoso. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti Pancasila yang memiliki kedudukan yang kuat dan posisinya tidak dapat tergantikan. Oke, di sini ada dua hubungan. Yang pertama hubungan formal. Tercantumnya Pancasila sebagai secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia, sehingga Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Artinya, setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan perundang-undangan pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Yang kedua ada hubungan material. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia, yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Maka dapat dikatakan jika Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia. Penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi hukum-hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan UUD 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Sesuai dengan penjelasan UUD 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang menciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah yang pertama, pokok pikiran yang pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan UUD 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara menurut pokok pikiran pertama ini mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran ini, maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh karena itu, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Pokok pikiran yang kedua, keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran kedua merupakan kausa finalis dalam pembukaan UUD 1945 yang menegaskan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai melalui pokok pikiran ini. Dalam ditentukannya jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam UUD sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pokok pikiran yang ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara
yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk ke dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Menurut Bakri, aliran sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam pokok pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa kita kenal dengan MPR. Pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat menurut konsekuensi logis yaitu undang-undang harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti manusia yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Kesimpulannya, Pancasila merupakan rumusan dasar negara yang sangat berperan penting dalam terbentuknya suatu negara Indonesia. Dengan adanya Pancasila, negara Indonesia mampu menjadi berkeadaban yang sama dengan negara lainnya. Dan era kemerdekaan, Pancasila sebagai rumusan dasar atau ideologi menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermoral dan memiliki pandangan hidup yang berataskan Tuhan yang Maha Esa. Dalam kehidupan suatu negara harus mempunyai tonggak hukum untuk menjadikan suatu negara itu berbudi luhur dan berperilaku baik serta dapat mengatur dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan Pancasila memiliki peranan penting dalam hal itu yang sudah tertuang dalam sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama hingga terakhir Pancasila. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.